Mas Fras, apa yang membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa distributor sepeda motor Honda dan Yamaha bekerja sama dalam membentuk harga? Bayangkan kalian sedang di lampu merah, lalu tiba-tiba terdengar suara mesin berat yang bergemuruh pelan, khas motor cruiser. Kalian menoleh dan ternyata bukan Harley, bukan Kawasaki, bukan Honda, tapi motor buatan Cina dengan desain gahar, fitur canggih, dan harga yang bikin mikir. Serius, harga segini dengan spesifikasi seperti ini. Pasar cruiser di Indonesia sedang bergolak. Kawasaki dan Honda yang dulu nyaman tanpa pesaing, kini mulai merasa terancam. Merek-merek baru dari Cina seperti Benda dan QG Motor datang bukan sekedar numpang lewat. Mereka datang untuk merebut dominasi. Tapi ada satu pertanyaan besar, apakah persaingan ini akan berjalan dengan adil? Kita sudah pernah melihat bagaimana Yamaha dan Honda kedapatan bermain harga di balik layar, mengatur harga skutik agar harga tetap tinggi. Mereka bukan sekedar bersaing, tapi diam-diam bekerja sama untuk memastikan harga tetap menguntungkan mereka. Nah, apakah industri motor cruiser akan mengalami hal yang sama? Atau kali ini para pemain baru dari Cina akan membongkar monopoli yang selama ini terjadi? Pasar sedang panas, pemain lama mulai terancam, dan strategi mulai dimainkan. Coba lihat sekeliling kalian, ada berapa barang buatan Cina di rumah kalian? HP, laptop, mungkin juga televisi, kulkas, atau peralatan elektronik lain. Dulu produk Cina sering dianggap murahan, kualitas rendah, dan cuma bisa meniru. Tapi sekarang mereka menguasai pasar elektronik, termasuk smartphone, otomotif, bahkan teknologi canggih seperti EV dan AI. Dan sekarang mereka mulai masuk ke dunia yang selama ini dikuasai pabrikan Jepang, sepeda motor. Ini bukan cuma skutik atau motor listrik kecil, tapi segmen yang lebih premium, cruiser. Motor-motor besar yang identik dengan touring jauh, kenyamanan, dan desain yang gagah. Dulu kalau ngomongin motor cruiser yang keren, pilihannya terbatas di pabrikan Jepang atau bahkan Amerika, seperti Harley Davidson. Tapi sekarang dua merek Cina datang, dengan tawaran yang bikin pabrikan Jepang pusing. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Benda Dark Flag 500 Commander. Nama yang terdengar keren, dan desainnya nggak kalah mencolok. Ini adalah versi terbaru dari Dark Flag 500, yang sebelumnya udah menjadi sport cruiser pertama di Cina, dengan mesin V4 buatan sendiri. Nah, motor ini dikembangkan dengan filosofi yang mereka sebut 4 New Ride, New Tech, New Trend, dan New Security. Ini bukan sekedar jargon marketing, karena mereka ada inovasi yang cukup mengejutkan. Pertama, motor ini dilengkapi dengan idle shutdown teknologi, yang membuat mesin otomatis mati saat berhenti di lampu merah atau dalam kondisi idle. Ini bukan cuma untuk hemat BBM, tapi juga mengurangi polusi dan menjaga mesin tetap awet. Nah, selain itu ada electronic air suspension, yang artinya suspensi bisa menyesuaikan secara elektronik sesuai kondisi jalan, memberi kenyamanan maksimal di berbagai situasi. Lalu ada adaptive cruise control, fitur yang biasanya hanya ada di mobil kelas atas. Dengan ini kalian bisa berkendara di jalan tol atau touring jarak jauh tanpa harus terus-menerus menarik gas, karena kecepatan akan disesuaikan secara otomatis. Kemudian desainnya juga nggak main-main. Tangki bensinnya terinspirasi dari kapal induk, memberikan kesan kokoh dan agresif. Bagian sampingnya punya aksen yang disebut Shark Gulls, memberikan tampilan aerodinamis sekaligus garang. Nah, warna yang tersedia juga punya nama yang terdengar eksklusif, Fantasy Black, LU Red, dan Mystic White. Ini bukan sekedar hitam, merah, atau putih biasa. Mereka ingin setiap warna punya karakter sendiri. Tapi Benda bukan satu-satunya pemain baru. Ada juga QG Motor SRV 600V. Motor yang kalau dilihat sekilas, kalian pasti akan mengira ini motor Harley Davidson. Desainnya memang mirip, tapi dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Kalau mau punya Harley Davidson di Indonesia, kalian harus siap merogoh kocek di atas 300 juta rupiah. Nah, tapi SRV ini bisa kalian dapatkan dengan harga 179 juta rupiah on the road Jakarta, guys. Sebagai perbandingan, Kawasaki Vulcan 650 dibanderol dengan harga 220 juta rupiah. Sementara Honda Rebel 500 sekitar 202 jutaan rupiah. Dengan kata lain, QG Motor SRV 600V memberikan alternatif lebih murah, dengan tampilan dan fitur yang gak kalah menarik. Motor ini juga nggak pelit fitur. Mesin yang digunakan adalah 600cc V4, sesuatu yang jarang ditemukan di kelasnya.
Sebagian besar motor cruiser di kelas ini masih menggunakan parallel twin, yang meskipun bertenaga, tidak memberikan karakter suara khas seperti mesin V4. Selain itu, motor ini udah dilengkapi dengan speedometer TFT yang punya fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Jadi kalian bisa langsung melihat tekanan angin ban di layar tanpa perlu repot mengeceknya manual. Suspensinya juga menggunakan upside down fork, yang selain memberikan tampilan lebih gagah, juga meningkatkan handling motor di jalan. Nah, SR-V 600V juga punya dua mode berkendara, standar dan power. Kalau kalian ingin berkendara santai, tinggal pilih mode standar. Tapi kalau ingin sensasi berkendara yang lebih agresif, tinggal pindah ke mode power. Ditambah dengan sistem pencahayaan full LED dengan desain modern, motor ini memberikan perpaduan antara tampilan klasik dan fitur-fitur canggih. Nah, dengan masuknya dua merek ini, pabrikan Jepang nggak bisa tinggal diam. Kawasaki yang selama ini mendominasi segmen cruiser menengah dengan Vulcan S harus menghadapi tantangan yang besar. Vulcan S masih menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara yang mencari cruiser dengan kualitas terjamin dan after sale service yang kuat. Tapi dengan harga 220 juta rupiah, apakah motor ini masih bisa bersaing? Kawasaki Vulcan S memang punya beberapa keunggulan. Salah satunya adalah Ergo Fit System yang memungkinkan kalian menyesuaikan posisi duduk dengan 18 konfigurasi berbeda. Nah, dengan ini motor ini bisa disesuaikan untuk berbagai ukuran tubuh, memberikan kenyamanan maksimal saat touring jarak jauh. Kemudian mesin yang digunakan adalah 649cc DOHC Parallel Twin dan menghasilkan tenaga 60 daya kuda dan torsi 63 Nm. Mesin ini sudah terbukti tangguh dan mudah dirawat. Tapi ada satu masalah, harganya lebih mahal dibandingkan QG Motor SR-V 600V. Padahal dari segi fitur, motor Cina ini menawarkan lebih banyak teknologi modern. Jadi apakah orang akan lebih memilih Vulcan S hanya karena mereknya udah terkenal? Sekarang pertanyaannya adalah apakah pabrikan Jepang bisa bertahan di pasar cruiser Indonesia? Kita udah melihat bagaimana ponsel Cina yang dulu diremehkan tapi sekarang mendominasi pasar global. Apakah hal yang sama akan terjadi di dunia motor? Motor Cina datang dengan harga lebih murah, teknologi lebih canggih, dan desain yang gak kalah keren. Tapi pabrikan Jepang punya pengalaman puluhan tahun, reputasi yang udah terbukti, dan jaringan after sales yang lebih luas. Sekarang tinggal kalian yang menentukan. Kalau disuruh milih, kalian pilih cruiser Cina yang lebih murah dan modern, atau tetap setia dengan pabrikan Jepang. Nah, setelah melihat semua ini, kita bisa tarik satu kesimpulan. Pasar motor cruiser di Indonesia lagi bergejolak. Kawasaki dengan Vulcan S dan Honda dengan Rebel 500 sudah lama jadi raja. Tapi sekarang pabrikan Cina kayak Benda dan QG Motor datang dengan gaya yang lebih sangar, fitur lebih canggih, dan harga lebih ramah di dompet. Ini bukan sekedar tantangan, ini perang terbuka. Nah, tapi tunggu dulu, apakah pertarungan ini bakal berjalan adil? Kita semua tahu sejarah industri otomotif Indonesia gak selalu soal siapa yang punya produk terbaik, tapi juga siapa yang bisa mengendalikan pasar. Nah, kasus kartel Yamaha dan Honda di segmen skutik dulu udah nunjukin bahwa di balik layar ada permainan harga yang bikin konsumen kena getahnya. Bayangin, dua raksasa itu bisa duduk bareng, bahkan main golep, lalu sepakat buat atur harga. Nah, hasilnya kita yang harus bayar lebih mahal buat motor yang seharusnya lebih murah. Sekarang saat merek-merek baru mulai berani menantang pemain lama, apakah kita bakal lihat sejarah yang sama terulang? Atau akhirnya persaingan ini beneran bakal ditentukan oleh inovasi dan keberanian? Satu hal yang pasti, pasar motor cruiser di Indonesia udah masuk babak baru. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang bakal bertahan dan siapa yang bakal tumbang? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini dan subscribe WeQWake jika kalian suka dengan pembahasan otomotif seperti ini. Terima kasih.